Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Suwandaru. Hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang sahabat saya lainnya, sama-sama seperjuangan dalam menempuh studi S3 di INSEP University. Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saya kenalkan sahabat saya, Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mas Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Anissa Fitria, tadi sudah diperkenalkan Mas Randi ya. Bisa, saat ini menjalani studi PhD di INSIAP dan sekarang juga sedang menjalani peran sebagai ibu gitu ya. Anaknya berusia 20 bulan. Terus sedang sebagai dosen juga di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Untuk bidang keilmuan Islamic Finance, mengapa Mbak Anissa memutuskan untuk melanjutkan studi S3-nya ini di INSEP University Malaysia? Oh ya, ini tuh dulu pemilihan prodi ini, pemilihan kampus itu eh, karena saya tuh background S1 S2-nya kan nggak Islamic Finance atau Islamic gitu ya Mas. Jadi memang konvensional accounting gitu ya, akuntansi yang nggak ada Islamicnya. Tapi memang skripsi saya tuh dari skripsi ke tesis tuh saya memang bawanya ke syariah gitu. Terus skripsi tentang zakat, pajak dan zakat gitu misalnya. Terus waktu tesis juga bahasannya tentang BPRS misalnya. Jadi waktu ngerjain tugas akhir itu udah terasa sih sebenarnya waktu pas mau ngambil S2. Nah, jadi waktu S2 tuh saya pengen sebenarnya dari S2 itu mau ngambil Islamic Finance, cuman nggak kesampaian. Jadi ngambilnya tuh akuntansi lagi gitu kan. Nah, lalu waktu selama S2 itu saya bergabung di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah seperti itu ya. Lalu mendapatkan pembimbing tesis juga yang concern dengan syariah. Lalu saya berpikir kalau bisa nggak saya nanti S3-nya itu dapetin ilmu syariahnya juga gitu. Makanya saya pengen ke INSIAP. Jadi salah satu dulu tuh saya pengennya coursework gitu. Pengennya yang saya dapat materi dulu. Karena saya kayak ngeblank banget gitu kalau misalnya langsung tiba-tiba riset gitu. Jadi INSIAP itu salah satu pilihan karena kebanyakan kampus itu kan by research ya. Nah, kalau INSIAP itu kan 2 tahun pertama memang studi kan dia memang coursework gitu. Nah, itu dan mungkin kalau misalnya bahas tentang kampus, mungkin ada pilihan-pilihan masing-masing ya, apa prioritas-prioritas seperti itu. Tapi kalau dulu saya memang salah satu yang membuat saya tertarik di INSIAP itu adalah kurikulumnya itu. Baik. Terus kemudian saat ini yang saya tahu juga Mbak Anissa dapat beasiswa dari pemerintah Malaysia ya, salah satu beasiswa flagship lah dari Malaysia yang namanya Malaysia International Scholarship. Bisa dijelasin Mbak, apa aja sih fasilitas yang ditawarkan oleh beasiswa ini? Malaysia International Scholarship ya atau MIS itu dia memberikan, kalau dulu katanya banyak ya, jadi MIS ini sebenarnya udah lama ada, cuma sempat vakum, sepertinya sempat tidak ada gitu, lalu muncul lagi kayaknya setahun saya itu awal atau sebelumnya ada lagi, jadi kayak sempat vakum. Nah dulu itu banyak sekali ininya tanggungannya, jadi nggak hanya, kalau saya kan sekarang dapatnya cuma tuition fee sama living allowance ya. Jadi tuition fee-nya itu tuition fee-nya itu at cost sesuai dengan yang ditagihkan oleh pihak kampus. Jadi juga tidak melalui kita sebagai awardee, jadi langsung komunikasi antara pihak kampus dengan pemerintah Malaysia, KPT ya, Kementerian Pendidikan Tingginya itu. Lalu living allowance-nya 1.500 ringgit dibayarkan per termin sebenarnya. Tapi karena kondisi saya waktu itu COVID, jadi kan saya lulusnya itu September 2020 ya. September 2020 itu kan sudah COVID ya situasinya. Jadi kami situasi yang waktu itu sebenarnya tidak biasa. Jadi harusnya sebenarnya living allowance itu tidak boleh ditransfer ke rekening Indonesia. Tapi karena kondisinya COVID, jadi kami waktu itu selama 1 tahun ditransfer ke rekening Indonesia. Selanjutnya saat sudah tahun 2022 ini baru harus di Malaysia sekarang karena udah nggak COVID lagi ya. Jadi sejak 2022 itu baru harus yang
di Malaysia seperti itu. Itu sih, jadi mereka cuman ya alhamdulillah lah menanggung tuition fee dan living allowance selama 36 bulan. Itu cuman beda 24 bulan kan buat yang master. Kalau yang PhD 36 bulan. Bisa diceritain Mbak, gimana proses dulu mendapatkan beasiswa Malaysia International Scholarship ini? Jadi sebenarnya cukup singkat proses seleksinya ya. Cuman administrasi, kalau administrasinya lolos, wawancara seperti itu. Wawancara dengan 2 interviewer gitu. Lalu udah pengumuman akhir. Jadi memang sangat singkat. Buat teman-teman yang mau apply Malaysia International Scholarship, bagaimana nih menurut Mbak Anissa peluangnya masih besar ya untuk mahasiswa Indonesia untuk dapat beasiswa ini? Waktu di angkatan saya itu 90% yang orang Indonesia, Mas. Selama administrasinya terpenuhi ya, Mas. Jadi kendalanya kemarin waktu di angkatan saya itu, kendalanya cuma bahasa Inggris aja gitu. Jadi banyak itu yang masih pakai TOEFL ITP misalnya. Jadi kalau kita daftar ke luar negeri, beasiswa apapun ya amannya sih pakai IELTS atau TOEFL IBT misalnya gitu. Ya kita bisa nyoba yang lain-lain juga, tapi kalau sama Malaysia International Scholarship juga akan mendahulukan itu, dan bahkan mereka setahu saya sudah tidak menerima lagi TOEFL ITP gitu. Oke, berarti yang utama yang disiapkan adalah salah satu yang kritikal bahasa Inggris, kalau bisa Ya, tetap bahasa Inggris. Atau tadi apa TOEFL IBT ya. IBT. Kemudian Mbak Anissa juga luar biasanya selama studi S3 ini saat pandemi bahkan sempat tinggalnya karena kita pandemi kan di Indonesia ya, jadi selama awal-awal studi itu ya, dan selama itu juga akhirnya hamil dan melahirkan hingga sekarang membesarkan anak sambil menjalani ujian kuliah ya, ada exam segala macam, ada comprehensive exam. Itu kan luar biasa sekali ya, di banyak kesempatan banyak yang memilih untuk cuti dan seterusnya, tapi Mbak Anissa ini luar biasa kuat ya sehingga bisa menjalani itu semua dan akhirnya sampai pada titik sekarang ini sudah masuk tahap research. Bisa diceritain Mbak gimana pengalamannya saat masa-masa seperti itu tadi? Ya benar ya, jadi seperti saya tuh kegiatannya tidak terduga-duga sih waktu itu. Jadi seperti baru keterima beasiswa di September, terus Desembernya nikah, Januarinya sudah diamanahkan untuk hamil, dan Oktobernya sudah punya anak seperti itu di 2021. Jadi memang cepat sekali perubahannya itu, sampai saya waktu awal-awal mungkin sulit menyesuaikan ya dengan baru masuk kuliah juga di Januari itu. Jadi Januari 2021 itu benar-benar awal mulai kuliah dan awal diamanahi hamil seperti itu. Lalu ya alhamdulillah dukungan keluarga, karena selama pandemi itu juga itu berkah ya mungkin ya. Jadi saya bisa tinggal di rumah, ada keluarga yang jagain gitu. Jadi bisa fokus kuliah malah gitu selama di rumah gitu. Dan yang tantangan justru waktu semester 2 itu ya sambil lahiran. Jadi sambil lahiran selisih berapa ya, Oktobernya lahiran, Desembernya final exam gitu ya waktu itu. Jadi sempat sampai yang nilainya sempat jatuh, lalu ulang lagi ngambil mata kuliah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai semua ya mata kuliahnya, dan sudah selesai juga comprehensive exam-nya. Ya benar sih, yang seperti itu seharusnya dipertimbangkan sejak kita mau mulai kuliah ya. Maksudnya sebagai dulu kan saya waktu pas sebelum kuliah itu belum, situasinya single. Jadi saya tidak memikirkan nanti saat saya udah kuliah, saya nanti punya anak seperti apa, itu nggak terpikir waktu itu. Mencari yang seperti itu tidak pernah terpikirkan. Tapi sebaiknya memang, karena PhD ini kan masa waktunya panjang ya, kita menjalaninya bukan 1-2 tahun gitu kan, atau tidak tahu apa yang ada di depan seperti itu. Jadi memang sebaiknya sudah ada plan gitu. Jadi kalau seandainya nanti menikah seperti apa, punya anak nanti dengan menjalani, atau misalnya suami mendukung seperti apa misalnya, itu support suami juga sangat berpengaruh gitu ya, dengan keluarga lah, suami istri seperti itu yang saling dukung untuk ya, terutama ketika kita kuliah setidaknya ada yang handle anak gitu ya kan, atau ya kita pakai bantuan pihak ketiga gitu misalnya.
ketersediaan waktu itu kan mungkin kita nggak sampai nyari tahu ya, misalnya di dekat INSIAP itu apakah ada daycare atau misalnya mudah akses untuk sekolah anak dan sebagainya gitu kan, sebenarnya perlu dipertimbangkan ya untuk akses-akses seperti itu. Yang dulu tuh ya tidak sampai ke situ karena memang masih single jadi nggak terpikir ya. Gitu. Mungkin itu Mas Randi. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Sangat senang sekali bisa terhubung melalui Zoom hari ini. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi di INSEP University. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.